Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami berdoa dan bersyukur untuk pimpinan Tuhan mengumpulkan setiap kami umat-Mu pada saat ini. Kembali untuk menyelaraskan keberadaan kami dengan panggilan Tuhan. Karena tanpa menyelaraskan apa yang menjadi bagian daripada kehidupan kami dengan Allah, maka keberadaan kami tidak signifikan. Tuntunlah setiap kami dan topang setiap kami, sehingga kami dapat memahami setiap sesi yang disampaikan pada sore hari ini. Kami dapat belajar mengenai peran kami dan keberadaan kami di gereja Tuhan. Sertailah dan pimpinlah setiap kami. Berbicaralah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami menyerahkan setiap bagian daripada sesi yang pertama ini ke dalam tangan pertolongan Tuhan. Dengan kerendahan hati kami datang mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, shalom bagi setiap kita. Shalom. Bersyukur kita dapat kembali berkumpul di dalam Discipleship Conference tahun ini. Yang kemudian kalau kita ketahui bersama-sama kita mempercepat waktunya. Yang seharusnya diadakan pada bulan Oktober menjelang ulang tahun gereja kita. Tetapi kita percepat. Kenapa? Jawabannya adalah karena kita secara sinode ingin bersinergi di dalam satu konsep pemuritan, bukan mengubah tetapi menyamakan. Bukan ada perubahan yang terjadi tetapi semakin deep dan semakin dalam untuk apa yang menjadi perjalanan gereja kita. Oleh karena itu saya bersama dengan tim hamba Tuhan di dalam kesempatan Discipleship Conference ini memanggil untuk setiap jemaat aktivis untuk kita dapat bersama-sama menyelaraskan pemahaman kita tentang pemuritan di dalam Discipleship Conference tahun ini. Sehingga kita ketika bergereja, kita tahu menuju kemana. Ketika kita bergereja di Kalam Kudus, kita tahu dibawa kemana. Nah, kita bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian karena Discipleship Conference tahun ini adalah Discipleship Conference yang kelima. Kita memulai Discipleship Conference kita yang pertama 2017. Di dalam perjalanan kita menggagas pemuritan dari 2014 sampai 2017. Setelah beberapa tahun lewat, kita menemukan alur kita, pathway kita, perjalanan kita, sehingga 2017 kita mengadakan Discipleship Conference yang pertama untuk memperkenalkan seperti apa gereja Kalam Kudus, seperti apa perjalanan dan kemudian bagaimana gereja Kalam Kudus membawa Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, oleh karena itu di dalam kesempatan tahun ini, di dalam Discipleship Conference tahun ini, saya memberikan tema Grow Deeper in the Root of Discipleship. Menjadi kerinduan bagi Anda dan saya bersama-sama untuk semakin bertumbuh, semakin dalam. Bapak Ibu Saudara sekalian, semakin dalam berarti Bapak Ibu setiap kita semakin berakar. Pertumbuhan di dalam kekristenan bukan berbicara tentang semakin tinggi dan besarnya kita, tetapi semakin dalam dan semakin kuat dan semakin berakarnya ke bawah. Itu konsep pertumbuhan di dalam kekristenan. Mengapa kita perlu membahas tema ini sekali lagi Bapak Ibu? Karena banyak anak Tuhan salah paham terhadap pertumbuhan. Banyak menganggap pertumbuhan adalah berbicara tentang apa yang kelihatan. Bagaimana kita membesarkan diri baik secara pribadi maupun gereja. Bagaimana membawa cross semakin besar. Tetapi tanpa memperhatikan bahwa yang terdalam di dalam akar pertumbuhan kita rupanya tidak bertumbuh dengan baik. Akar yang pendek Bapak Ibu tidak akan membawa setiap kita bertumbuh dengan baik. Jadi kekristenan ketika berbicara tentang pertumbuhan Bapak Ibu Saudara sekalian selalu berbicara tentang apa yang ada di bawah. Apa yang berakar, berbicara tentang apa yang menjadi fondasi. Nah, oleh karena itu hari ini kembali mengajak kita untuk sama-sama memahami dan belajar untuk semakin deep lagi dan berakar di dalam konsep pemuritan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan mulai dengan mengajak kita untuk memahami bahwa setiap keberadaan memiliki tujuan. Setiap keberadaan memiliki tujuan. Apapun itu selama dia berupa materi, berupa sebuah barang, sesuatu yang bisa disentuh, sesuatu yang bisa dilihat, sesuatu yang bisa dirasakan, pada dasarnya dia memiliki fungsi. Bahkan sebuah botol yang kosong pun memiliki peran dan tujuan dan keberadaannya signifikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita berbicara tentang
keberadaan kita sebagai anak-anak Tuhan, tentu Anda dan saya harus bertanya, untuk apa keberadaan saya? Tuhan mau pakai saya seperti apa? Mengapa Tuhan menciptakan saya? Di dalam Discipleship Conference 2023 tahun lalu kita sudah membahas semuanya. Jadi tahun ini saya tidak lagi membahas tentang bagian ini. Tetapi kita sama-sama memahami berarti ketika Anda dan saya dengan segala tujuan yang kita miliki attached di dalam gereja Kalam Kudus. Dan Anda di dalam pimpinan Tuhan ditanamkan di dalam gereja Kalam Kudus. Berarti Tuhan punya maksud. Maksudnya apa? Karena kita perlu bertanya Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa gereja Tuhan itu ada banyak. Denominasi gereja itu ada banyak. Ketika kita berbicara tentang gereja Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu Anda dan saya perlu berdoa, Tuhan, why, mengapa Kalam Kudus? Mengapa saya ditanamkan di Kalam Kudus? Dan bagaimana saya mengambil bagian di dalam pelayanan di dalam Kalam Kudus? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Anda bergabung bersama-sama di dalam keluarga besar Kalam Kudus, tentu kita sering mendengarkan berbicara tentang discipleship, berbicara tentang pemuritan, berbicara tentang memuridkan dan dimuridkan. Pertanyaannya adalah mengapa pemuritan? Mengapa kita perlu memuridkan dan kenapa kita juga perlu dimuridkan? Jawabannya sederhana Bapak Ibu Saudara sekalian, karena pemuritan itu signifikan. Pemuritan itu penting di dalam kehidupan kita. Dan kenapa pemuritan itu penting Bapak Ibu Saudara sekalian? Clear, itu perintah daripada Tuhan yang tidak dapat dinegosiasikan. Kalau itu perintah Bapak Ibu, kita yang adalah murid mutlak harus melakukannya. Masalahnya adalah banyak gereja menafsirkan pemuritan, mendefinisikan pemuritan dengan berbagai jenis konsep. Ada yang berpikir seperti A, ada yang berpikir seperti B. Bagaimana dengan gereja Kalam Kudus? Tetapi saat ini sebelum kita menyentuh ranah definisi Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita sama-sama memahami bahwa kenapa Kalam Kudus Pekanbaru, termasuk seluruh Kalam Kudus Indonesia rindu untuk bergerak di dalam pemuritan. Jawabannya adalah karena kita rindu untuk taat, melaksanakan amanat agung. Karena itu clear adalah perintah daripada Tuhan. Alasan berikutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa Anda dan saya perlu dimuridkan dan memuridkan adalah berkaitan dengan sebuah konsekuensi, harga yang harus dibayar jika tidak dimuridkan. Kita sama-sama tahu bahwa setiap kita dimuridkan untuk semakin serupa dengan Kristus. Dari beberapa tahun yang lalu sampai tahun ini, bahkan sepanjang perjalanan Kalam Kudus di dalam 10 tahun ini berbicara tentang pemuritan, kita sama-sama tahu bahwa kita dimuridkan untuk semakin serupa dengan Kristus. Saya ingin mengatakan begini, kalau kita bertanya mengapa perlu dimuridkan, mengapa saya perlu memuridkan, saya ingin mengajak kita untuk melihat dari sisi yang berbeda. Bagaimana kalau tidak? Dunia berusaha untuk memuridkan setiap kita. Dunia berusaha untuk memuridkan generasi demi generasi berikutnya. Berarti artinya kalau kita tidak dimuridkan oleh firman, kita tidak dimuridkan oleh gereja, kita tidak dimuridkan oleh Kristus, maka Bapak Ibu, so pasti kita dimuridkan oleh dunia. Sehingga kita tidak akan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Padahal kita mengakui kita adalah anak Allah. Kita akan menjadi semakin serupa dengan dunia. Semakin serupa dengan dunia Bapak Ibu adalah konsekuensi yang sangat mengerikan. Kita telah dibebaskan dari dosa, tetapi di dalam akal pikiran kita dan keputusan kita memilih untuk kembali stay dan attach dengan dunia. Itu kontradiksi anak-anak Tuhan di dalam kehidupannya. Dia telah dibebaskan dari dosa dan dunia, tetapi di dalam kehendak bebasnya, dia memutuskan untuk tetap menikmati dunia dan dimuridkan oleh dunia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, gereja perlu mengambil peran untuk memuridkan dan dimuridkan. Itulah sebabnya di dalam perjalanan gereja Kalam Kudus berkaitan dengan kegiatan seluruh gereja dari A sampai Z. Kita akan dismiss semua hal yang tidak merupakan bagian daripada perjalanan pemuritan kita. Kalau Bapak Ibu mengatakan, Pak Teddy, dulu gereja kita ada acara seperti ini, ada acara seperti itu, kok sekarang sudah tidak ada lagi ya? Oh ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita memahami amanat agung dengan sangat jelas, kita akan menjadikan amanat agung sebagai alat sortir. Segala hal yang tidak memuridkan, segala hal yang tidak menolong kita untuk dimuridkan akan kita dismiss. Karena gereja bukan tempat untuk beracara. Gereja adalah tempat untuk memuridkan.
Nah, oleh karena itu kita kembali lagi kepada kunci pemuritan kita, Matius 28, 18 sampai 20. Saya ingin mengajak kita untuk membaca bersama-sama. Suatu kehormatan hari ini kita boleh kembali membaca untuk firman Tuhan kita. Boleh kita baca sampai berdiri? Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri untuk pembacaan firman Tuhan hari ini. Matius 28, 18 sampai 20. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk. Satu perintah yang sangat jelas berkaitan dengan peran gereja. Peran Anda sebagai gereja adalah tergagas di dalam kata jadikanlah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Pada hari ini saya tidak lagi mengajak kita untuk membahas tentang topik apa yang dimaksud dengan jadikanlah semua bangsa muridku. Karena di dalam 2 bulan ini Bapak Ibu, di dalam setiap ibadah umum akan dibahas bersama-sama, dituangkan di dalam pemahaman kita bersama-sama tentang apa yang dimaksud dengan memuridkan. Jadi berkaitan dengan jadikanlah semua bangsa muridku adalah sebuah perintah yang sudah dibahas bersama-sama di dalam ibadah minggu. Tetapi di dalam kesempatan ini saya ingin kembali mengingatkan setiap kita bahwa karena ini adalah perintah mutlak yang Allah berikan kepada Anda dan saya, maka setiap kita perlu mengambil bagian di dalam peran ini. Jadi ketika kita melihat perintah ini dan membaca perintah ini, jangan berpikir bahwa perintah jadikanlah semua bangsa muridku itu adalah tugas gereja secara organisasi. Tugas pendeta dan penginjil karena mereka mengambil jabatan di dalam gereja. Tugas majelis karena menjabat di dalam peran dan fungsi gerejawi. Bukan Bapak Ibu. Perintah jadikanlah semua bangsa muridku diberikan kepada setiap mereka yang disebut dengan murid Kristus. Berarti Anda dan saya. Berarti artinya adalah setiap kita di tempat ini memiliki fungsi dan harus mengambil tanggung jawab ini untuk menjadikan siapapun yang Allah percayakan di sekitar kita menjadi murid Kristus. Saya tidak tahu Bapak Ibu bagaimana kita mengevaluasi pelayanan kita selama ini. Dan bagaimana cara kita mengevaluasi pelayanan kita selama ini. Kalau kita tidak evaluasi apa yang kita kerjakan bagi Tuhan, dari mana kita tahu bahwa kita telah menyenangkan hati Tuhan? Banyak orang mengatakan begini, ketika kita pergi atau kemudian mengambil waktu untuk merenung di hadapan Tuhan, mengevaluasi semua hal yang telah kita kerjakan, kita mungkin bisa berkata kepada Tuhan, "Tuhan, saya sudah melayani Tuhan. Tuhan, saya sudah menjadi worship leader. Tuhan, saya sudah menjadi pemusik full time. Tuhan, saya banyak melayani banyak hal dari TU gereja saya bantu Tuhan. Sampai semua penginjil butuh apapun saya siap membackup. Saya sudah melakukan semuanya. Saya bantu di Bless Corner di bawah setiap hari Minggu. Saya sudah melayani di Aser. Ketika hamba Tuhan butuh tim besuk, Tuhan saya memberikan diri." Apakah itu yang dimaksud dengan menjadikan semua bangsa muridku? Pastor Edmundson pernah mengatakan begini, pabrik sepatu menghasilkan sepatu. Gereja menghasilkan apa? Ketika kita menelusuri teks ini dengan lebih lanjut, maka kita sama-sama tahu bahwa perintah Tuhan jelas menghasilkan murid. Berarti artinya pertanyaan refleksi, pertanyaan evaluatif yang perlu kita tujukan kepada diri kita adalah sudah berapa murid yang saya ciptakan? Saya bernama Teddy, Bapak Ibu memanggil nama saya Teddy. Halo Pak Teddy, halo Ko Teddy. Berarti ketika saya mengevaluasi pelayanan saya, maka saya akan bertanya, Teddy, sudah berapa murid yang engkau hasilkan menjadi sepertimu dan menjadi seperti Kristus? Coba Bapak Ibu kita renungkan sejenak. Selama ini ketika kita bergereja, mungkin kita telah 10 tahun mengikuti Tuhan, 5 tahun mengikuti Tuhan, 20 tahun mengikuti Tuhan, bahkan ada yang 30 tahun mengikuti Tuhan. Sudah berapa murid yang Anda hasilkan? Atau kita dalam murid Kristus, penghadir
kegiatan gereja. Setiap kegiatan gerejawi kita absen, hadir begitu. Orang paling aktif yang tidak pernah bolong di gereja. Apakah itu yang dimaksud dengan menghasilkan murid, Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya pikir tidak. Maka ini menjadi pertanyaan reflektif bagi setiap kita di sesi yang pertama ini. Jikalau kemudian kita rindu, apa yang kita lakukan signifikan. Apa yang kita lakukan menghasilkan. Dan apa yang kita lakukan menyenangkan hati Tuhan. Mulai Bapak Ibu di dalam pikiran kita. Bukan mengacu kepada program apa yang saya ikuti atau saya kerjakan. Tetapi murid apa yang saya hasilkan. Siapa yang saya jadikan murid. It's not about the programs. It's about the person. Program menghasilkan program. Orang melahirkan orang. Gereja telah sekian lama terjebak dari satu acara ke acara yang lain. Terfokus kepada keramaian, dikatakan berhasil acara tersebut ketika gereja penuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam perjalanan pemuritan kita mengajak semua untuk kembali. Berbicara tentang siapa, bukan lagi berbicara tentang apa. Jadi melalui bagian ini, saya ingin mengajak kita untuk merefleksi. Siapa yang kita jadikan selama ini sebagai murid. Mungkin itu orang terdekat kita, anak kita, istri dan suami. Mari kita renungkan bersama-sama. Untuk menjadikan Bapak Ibu, di dalam minggu kemarin kita telah memperhatikan bahwa kita telah diarahkan di dalam kata jadikan itu ada 3 kata kerja yang merupakan perintah yang sangat jelas bagi Anda dan saya untuk menjadikan murid. Ada berbicara tentang pergilah, ada yang berbicara tentang baptislah, ada yang berbicara tentang ajarlah. Pergilah adalah berbicara tentang kita memperkenalkan Kristus kepada mereka yang belum mengenal Kristus. Baptislah berbicara tentang bagaimana kemudian orang tersebut ditanamkan di dalam gereja lokal. Dan ajarlah adalah suatu proses yang kita lakukan bagi orang lain, menolong orang tersebut untuk bertumbuh di dalam Tuhan semakin serupa dengan Kristus. Itulah yang kita lakukan selama ini. Gereja Kalam Kudus Pekanbaru tidak ada kegiatan apapun di luar dengan yang bisa dikaitkan dengan pergilah, baptislah, dan ajarlah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur di tahun 2014 Gereja Kalam Kudus bergumul bersama-sama. Bertanya tentang satu pertanyaan yang sangat signifikan yang mengubah gereja kita secara total. Yaitu pertanyaan dari gembala sidang kita sebelumnya. Apa yang salah dengan gereja kita? Sampai hari ini saya masih ingat pertanyaan evaluatif tersebut. Pertanyaan tersebut ditanyakan kepada majelis periode masa itu. Pertanyaan itu juga ditujukan kepada setiap tim hamba Tuhan pada masa itu. Apa yang salah dengan gereja kita? Orang melihat gereja itu baik-baik saja, ramai, banyak kegiatan, banyak sumber dana yang dipakai untuk acara dari satu event ke event yang lain. Tetapi di dalam perjalanan itu Pendeta Nomonika diberikan kegelisahan untuk melihat tidak, gereja kita tidak sedang baik-baik saja. Satu hal yang kemudian dikomentari adalah begini Bapak Ibu. Bukankah kita sudah dari satu minggu ke minggu yang lain memanggil pengkhotbah-pengkhotbah hebat. Dari satu seminari ke seminari yang lain. Kita mengundang dari Jakarta untuk menjadi pembicara-pembicara yang keren di sini. Tetapi mengapa jemaat tidak bertumbuh? Bagi kita yang mengikuti journey ini dari awal tentu kita memahami. Tetapi bagi kita yang mengikuti journey ini baru dari saat ini Bapak Ibu. Itulah menjadi latar belakang. Mengapa gereja Kalam Kudus Pekanbaru akhirnya mengambil keputusan untuk menjadi gereja yang memuridkan. Kita tidak lagi menjadi gereja yang tradisional, tetapi dengan satu visi yang sangat jelas yang Tuhan berikan kepada kita. Maka gereja Kalam Kudus Pekanbaru bertransformasi menjadi gereja yang memuridkan. Yaitu gereja yang memegang teguh amanat agung, merancang sarana, visi dan strategi serta segala proses dari amanat agung. Itulah yang menjadi fungsi, keberadaan dan visi daripada gereja Kalam Kudus Pekanbaru. Jadi jikalau Anda pada hari ini bergabung dengan gereja Kalam Kudus Pekanbaru, maka inilah perjalanan kita. Visi adalah bagian yang penting di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Tanpa visi kita tidak tahu kemana. Tanpa visi kita tidak akan mengerti mengapa saya bergabung dengan gereja ini dan tidak dengan gereja itu. Tanpa visi kita tidak akan mengerti kenapa kita melayani.
Kenapa saya memberi diri untuk bermain musik? Kenapa saya memberi diri untuk tim worship? Kenapa saya memberi diri untuk menjadi majelis? Kita akan memperhitungkan semua itu adalah tuntutan kerja dan jadwal. Tetapi ketika kita mengetahui visi, kita akan melihat semua itu dengan berbeda. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi kita yang mengikuti Discipleship Conference dari 2017, inilah visi kita bersama-sama. Kalau Bapak Ibu masih ingat, boleh kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebuah proses yang kita lakukan untuk membawa orang ke dalam hubungan yang dipulihkan dengan Allah dan membina mereka menuju kedewasaan penuh di dalam Kristus, supaya mereka mampu melipat gandakan keseluruhan proses ini kepada orang lain. Inilah visi pemuritan kita dari 2017 sampai kemarin Bapak Ibu. Sebuah visi yang menolong setiap kita untuk mensortir banyak hal, sebuah visi yang menjadi kerangka kita untuk berjalan, sebuah visi yang menjadi landasan kita, yang mempersatukan setiap kita untuk bergerak. Tetapi di dalam sinergi kita dengan Sinode Kalam Kudus, ketika kita mau bergerak bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian, maka visi statement tersebut pada saat ini telah berubah. Saya ingin mengajak kita dan rindu mengajak kita untuk menghafalkannya bersama-sama. Oh iya, Bapak Ibu tidak salah dengar, menghafalkannya. Karena gereja adalah sekolah rohani Bapak Ibu. Kadang-kadang saya merasa tidak adil. Hanya anak-anak kecil ketika ke gereja, mereka tahu gereja itu sekolah. Makanya mereka menyebutnya pinter. Tetapi ketika orang dewasa ke gereja, kita tidak lagi melihat itu sekolah. Bahkan gurunya kita atur. Hari ini gurunya ngajarnya nggak menarik. Coba ngomong tentang motivasi keuangan dong, begitu ya. Pasti lebih seru tentu. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan semua ini mengajak kita untuk kembali berefleksi apa yang menjadi peran gereja. Jadi dengan visi ini Bapak Ibu, inilah keberadaan kita. Inilah perjalanan kita bersama-sama. Visi yang sangat sederhana. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebuah proses yang dimulai dengan anugerah dari Allah, ketaatan kepada Allah, perjalanan bersama keluarga Allah. Cukup sederhana. Boleh Bapak Ibu kita baca bersama-sama, hanya Bapak Ibu saja sekali lagi. 1, 2, 3. Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya kita tidak salah menafsir apa yang dimaksud dengan anugerah dari Allah, ketaatan kepada Allah, perjalanan bersama keluarga Allah, maka kemudian kita akan menjabarkan ketiganya. Tetapi sebelum itu Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita untuk mengkritisi dan melihat apa bedanya visi sekarang, definisi daripada pemuritan sekarang dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kita dapat melihat bersama-sama, definisi itu langsung merupakan kata kerja yang ditujukan kepada Anda dan saya. Membawa orang ke dalam hubungan yang dipulihkan dengan Allah. Artinya adalah setiap kita harus melakukan tindakan membawa orang diperkenalkan kepada Kristus. Tetapi di dalam visi yang baru ini Bapak Ibu, kita akan melihat bahwa pemuritan itu dimulai bukan dengan upaya dan usaha Anda, tetapi dimulai dari anugerah Allah. Sehingga definisi ini memberikan pemahaman kepada kita semakin deep di dalam konsep teologi kita bersama-sama. Poin kedua baru berbicara tentang bagaimana kita mengambil peran. Tetapi perjalanan peran itu bukan kita lakukan sendiri, tetapi bersama dengan keluarga Allah. Dengan demikian saya mau mengajak kita melihat bersama-sama visi ini kalau kita jabarkan dengan lebih luas. Saya memberikan waktu sebentar kepada setiap kita untuk dapat melihat dan membacanya di dalam hati, sebelum nanti kita akan membacanya bersama-sama. Boleh kita baca bersama-sama Bapak Ibu? 1, 2, 3. Sebuah proses yang dimulai dengan anugerah dari Allah, yaitu memanggil orang berdosa untuk menjadi murid Tuhan. Ketaatan kepada Allah, yaitu membawa orang kepada Kristus, membangun kedewasaan rohani serupa Kristus, dan memultiplikasi semua proses itu menjadi murid Kristus. Ketiga, perjalanan bersama keluarga Allah, yaitu menghidupi semua proses tersebut bersama dengan
keluarga Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau kemudian kita mencermati, maka pemuritan itu adalah dimulai dari Allah yang memanggil orang berdosa untuk menjadi muridnya. Itu langkah yang pertama. Berarti artinya adalah setiap kita di tempat ini, saya asumsikan kita sudah melewati fase yang pertama. Kedua, ketaatan kepada Allah di dalam melakukan perintahnya. Pergilah, baptislah, ajarlah. Dengan lebih kontekstual kita membahasakan begini, membawa orang kepada Kristus, membangun kedewasaan rohani serupa Kristus, dan memultiplikasi murid Kristus. Semua proses ketaatan itu tidak kita lakukan sendiri, tetapi menghidupi semuanya itu bersama dengan keluarga Allah. Tuhan tidak pernah memberikan perintah untuk mengeksekusi firman Tuhan, bergumul, menjalani, menjadi murid Kristus, menggapai keserupaan dengan Kristus sebagai lone ranger, sebagai seorang yang berjuang sendiri. Tuhan tidak pernah memberikan perintah demikian, tetapi bersama dengan keluarga Allah yang lain. Makanya pelayanan Tuhan Yesus dimulai dengan 12. Tuhan Yesus melakukan KKR hanya 2 kali, dengan peserta 5.000 orang dan 4.000 orang. Kalau KKR adalah sarana yang efektif, kenapa Tuhan Yesus hanya melakukan 2 kali? Tetapi lebih daripada 70% waktunya Tuhan Yesus menghabiskan untuk 12 itu. Inilah definisi kita. Sehingga dengan membaca ini, kalau kita membacanya dari sudut pandang dan kacamata gereja, maka Bapak Ibu, gereja memiliki tanggung jawab pertama, meresponi anugerah Allah yang membawa dan memanggil orang berdosa untuk menjadi murid Tuhan. Gereja juga perlu taat kepada Allah dengan membawa Anda kepada Kristus, membangun kedewasaan rohani setiap pribadi sehingga Anda di tempat ini menjadi semakin serupa dengan Kristus. Ketiga, menolong Anda untuk memultiplikasi semua proses tadi untuk dilakukan kepada orang lain. Itu menjadi tugas gereja. Dan gereja mengarahkan bahwa semua journey ini tidak dilakukan sendiri, tetapi bersama keluarga Allah. Itu dari kacamata gereja. Bagaimana kalau dari kacamata personal? Maka kemudian kita akan melihat begini. Saya adalah orang berdosa yang dipanggil menjadi murid Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Oleh karena itu saya harus hidup di dalam ketaatan. Saya perlu membawa orang lain kepada Kristus. Kalimat pengutusan pergilah, masih ingat? Saya perlu menolong mereka dan mengajarkan mereka sehingga mereka dapat menjadi dewasa rohani, yaitu semakin serupa dengan Kristus. Berarti bukan gereja, saya sebagai gereja harus melakukan itu. Dan saya perlu menolong orang tersebut memultiplikasi semua proses itu kepada orang lain. Sehingga ketika saya memuridkan istri saya mengajarkan dia, saya menjalani kehidupan rohani bersama dengan dia, segala proses yang ada. Setelah dia bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Kristus, maka saya perlu mendorong dan memotivasi dia, perlu mengarahkan sehingga dia dapat melakukan semua proses itu kepada orang lain. Sehingga ketika saya memuridkan istri saya akan memuridkan yang lain, dan saya akan kembali memuridkan yang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini bukan metode MLM. Ini yang Tuhan Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu, jauh sebelum ada MLM. Bapak Ibu tahu MLM? Kalau nggak tahu lupakan saja. Yang pasti adalah Anda tahu bahwa ini perintah Kristus, and that is clear. Itu penting. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, berarti artinya ketika kita bergereja di Gereja Kalam Kudus, maka kita tahu bahwa Kalam Kudus tugasnya adalah ini. Dan sebagai sekolah, peran Kalam Kudus mendidik ini. Sebagai murid Kristus yang Tuhan tanamkan di Gereja Kalam Kudus, saya akan berproses di dalam semua proses itu. Itulah yang menjadi perjalanan kita di dalam konsep pemuritan Gereja Kalam Kudus. Dari 2014 kita bergumul. Kita mengubah banyak hal. Jatuh bangun. Dari kegagalan demi kegagalan kita berusaha untuk merangkak kembali, memahami. Dan Tuhan tidak tinggal diam. Dia tuntun dari satu destinasi kepada destinasi yang lain sehingga kita dapat memahami apa yang terjadi dengan gereja pasca pemuritan Bapak Ibu. Saya akan tunjukkan satu-satu.
Supaya ini tidak subjektif Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita untuk dapat melihat bahwa ketika kita mempelajari tentang definisi pemuritan ini, dari sebuah proses sampai keluarga Allah, kita dapat melihat bahwa sekali lagi ditekankan bagi kita, ini bukan perjalanan pribadi, ini perjalanan dengan keluarga Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau setiap kali saya di depan, entah memberikan pengumuman, entah di dalam khotbah, entah di Gang Jaya atau Koeks dimanapun kita berada, termasuk di Bengkalis, saya selalu mengingatkan bahwa kita adalah keluarga. Gereja Kalam Kudus di dalam proses memuridkan dan dimuridkan, berjalan bersama dengan keluarga. Jadi saya rindu Anda dan saya dapat memegang prinsip ini. Karena pemuritan yang benar-benar alkitabiah adalah pemuritan yang didasari oleh relationship. Itu nggak bisa kita pungkiri. Makanya unik. Kalau Bapak Ibu cermati bagaimana cara Tuhan Yesus memanggil dari satu murid ke murid yang lain. Kalau Bapak Ibu nanti cermati, baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tuhan Yesus pada saat itu bukan hanya satu-satunya guru. Ada banyak guru. Ada Yohanes Pembaptis, bahkan sebelum Tuhan Yesus. Dan banyak guru-guru yang lain. Para ahli Taurat juga adalah guru-guru pada masa itu. Orang-orang Saduki juga adalah guru-guru pada masa itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa 12 ini ikut Tuhan Yesus? Dan bedanya Tuhan Yesus dengan yang lain apa? Makanya Bapak Ibu, ketika kita telusuri bagaimana cara Tuhan Yesus mendekati para murid, Tuhan Yesus tidak jualan Bapak Ibu. Kalau kamu ikut saya yang paling benar. Karena saya anak Allah. Kalau yang lain mah bawahan saya, begitu. Kalau kamu ikut saya tahu hukum Taurat lebih daripada guru-guru yang lain. Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan demikian. Kalau kita perhatikan, Tuhan Yesus ketika memanggil satu persatu muridnya, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia menerima ketidaksempurnaan Petrus. Ketika dia memberikan fungsi dan visi itu kepada Petrus, apa yang Petrus katakan? Pergilah Tuhan daripadaku, karena aku orang berdosa. Hal pertama yang Tuhan lakukan adalah menerima ketidaksempurnaannya. That is relation. That is not a programs. Program gereja tidak dapat menerima ketidaksempurnaan. Relasi di dalam Kristus yang menerima ketidaksempurnaan. Ketika Tuhan ngomong dengan murid yang lain, Tuhan Yesus mengatakan, datanglah, lihatlah di mana aku tinggal. Hidup bersama-sama. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pemuritan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dimulai dari membangun relationship itu. Makanya kenapa segala kegiatan gerejawi harus berakar based on relation. Karena kita adalah keluarga di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, menutup sesi ini saya ingin mengarahkan kita untuk melihat. Saya lahir dari gereja ini ketika belum percaya. Sampai kemudian saya ditanamkan di gereja ini, dibaptis tahun 2003 oleh Pendeta Hadi Widodo. Saya masih ingat saya berfoto di tempat ini, lalu saya dibaptis di kolam yang sama dengan Bapak Ibu di belakang saya. Saya mengenal gereja ini dari satu angkatan ke angkatan yang lain, dari setidaknya 2001 sampai saat ini. Beberapa Bapak Ibu mengikuti gereja ini tentu lebih lama daripada saya. Apa yang berubah dari gereja kita pasca pemuritan? Saya ingin mengajak kita untuk melihat bagaimana dampak pemuritan di gereja kita. Yang pertama Bapak Ibu, gereja kita memiliki visi dan goal yang jelas. Kita tahu kita mau kemana. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu ketika ada seorang jemaat datang ke ibadah sore kita sebelum pandemi. Jemaat ini adalah seorang misionaris. Dia sedang berusaha untuk menetap di satu gereja. Dia mengatakan dia sudah keliling beberapa gereja dan dia bertanya kepada saya, tolong ceritakan kepada saya atas dasar apa saya harus memilih Kalam Kudus. Bapak Ibu, kalau Aster pada saat itu ditanyakan demikian, apa jawab Bapak Ibu? Dia misionaris, dia tidak attach ke satu gereja, disupport oleh beberapa gereja. Karena kondisi kesehatan dia memilih untuk stop. Dia perlu bergabung dengan gereja karena perlu ditanamkan di satu gereja. Pertanyaan pada saat itu sangat tajam, ditujukan kepada setiap bagian daripada Kalam Kudus. Tolong ceritakan kepada saya, mengapa saya harus bergabung dengan gereja Kalam Kudus. Kan banyak gereja.
Yang saya jawab adalah visi kita. Karena gereja Kalam Kudus akan menolong Anda untuk memiliki relasi hubungan yang baik dengan Allah. Definisi pada masa itu. Menolong Anda untuk bertumbuh di dalam Kristus menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dan memultiplikasi semua proses itu kepada orang lain. Sehingga Anda dapat memenuhi amanat agung di gereja ini. Gereja ini memiliki visi yang sangat clear. Bukan hanya terpampang di depan, bahkan kita tidak terpampang. Saya sangat harap terpampang di hati kita. Kita telah sepakati di dalam tim hamba Tuhan, mulai dari minggu ini, setiap minggu ketika kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan deklarasi visi kita bersama-sama. Sampai itu menjadi akar di dalam kehidupan kita, menjadi DNA dan kemudian kita hidupi bersama-sama. Yang kedua, jemaat dan para pemimpin dimuridkan. Saya masih ingat di dalam meeting majelis, saya mengumpulkan data dari zaman dulu, siapa saja yang pernah menjadi majelis. Dan kemudian ketika data itu dikumpulkan, kita mendapati bahwa dari satu periode ke periode yang lain, nama orangnya selalu sama. Tidak ada regenerasi kepemimpinan. Kenapa? Karena tidak ada pemimpin yang dihasilkan, tidak ada pemimpin yang diciptakan. Tetapi di dalam proses pemuritan ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita rindu dan kita menerima ketidaksempurnaan. Semua anak Tuhan berproses dan kita belajar. Ada jemaat dan para pemimpin dimuridkan. Anak-anak muda dipanggil menjadi hamba Tuhan. Di dalam perjalanan gereja ini 40-an tahun pada masa dulu. 40-an tahun, sekarang sudah 50-an. Saya masih ingat pada masa 40-an tahun, gereja ini belum mengutus satupun hamba Tuhan. Saya pada saat itu adalah salah satu anak muda yang diutus. Dan memasuki seminari pada tahun 2007. Menjadi angkatan di seminari tahun 2007. Tapi itu menjadi masa awal pengutusan yang ada di gereja. Dan kita bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam proses perjalanan pemuritan berikutnya ada anak-anak muda yang diutus untuk menjadi hamba Tuhan. Kenapa bisa terjadi demikian? Apakah kita terjadi kegerakan anak-anak muda? Kita melakukan penjangkauan anak muda? Kita melakukan banyak aktivitas yang fun buat anak muda? Tidak. Karena ada anak-anak muda yang dimuridkan, sehingga ada yang diutus. Tidak ada yang dimuridkan, tidak ada yang diutus. Regenerasi pelayanan Bapak Ibu. Kita sangat bersyukur, terutama kalau kita ngomong dalam lingkup tim worship setidaknya. Bapak Ibu kalau mau melihat apa yang tim worship kerjakan, di dalam semua jadwal pelayanan, terutama dari tahun lalu, semua selalu ada slash. Hari ini yang melayani WL, penginjil Eni, selalu ada slash. Karena kita rindu penginjil Eni bertanggung jawab untuk memuridkan satu WL berikutnya. Jadi semua WL kita berikan tanggung jawab untuk memuridkan. Dan memasuki tahun ini kita bersyukur semua WL yang lama dapat digantikan oleh WL yang baru. Tujuannya apa Pak Teddy? Supaya bisa multiplikasi, church planting, pengutusan Bapak Ibu. Tanpa ada yang dimuridkan, maka tidak ada yang dapat diutus. Bapak Ibu dapat mencermati sampai jadwal saja harus sinergi dengan amanat agung. Segala hal di dalam lingkungan gereja Kalam Kudus harus bersinergi dengan amanat agung. Oleh sebab itu ketika teman-teman di dalam tim worship mengatur jadwal, mereka menerima ketidaksempurnaan. Saya masih ingat kalau zaman dahulu mengatur jadwal, hanya orang kudus yang bisa melayani Tuhan. Mereka yang benar di dalam Taurat, tidak pernah melakukan kesalahan, yang kepalanya bukan hanya ada satu lingkaran, Bapak Ibu kalau boleh ada 3, mereka lah yang ada di depan. Tapi sangat bersyukur bahwa tim worship memahami apa yang menjadi hati Tuhan. Mereka bahkan mengizinkan untuk orang bergumul di dalam kejatuhan mereka. Mereka siap untuk membackup ketika ada yang tidak sempurna dan tidak dapat melayani. Somehow Tuhan menuntun gereja ini semakin serupa dengan Kristus ketika kita strike on the vision mengikuti Tuhan. Berikutnya, terjadi regenerasi kepemimpinan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sangat bersyukur kepemimpinan dalam ranah hamba Tuhan, kepemimpinan dalam tahap ministry. Sedikit cerita bagi setiap kita. Dulu di dalam kemajelisan Bapak Ibu Saudara sekalian kita mendapati bahwa di dalam majelis ada bidang ibadah, ada bidang persekutuan, ada bidang sekolah minggu, ada bidang pemuda, semua bidang ada di majelis. Sehingga untuk regenerasi Bapak Ibu Saudara sekalian akan sangat lambat
dan loncatnya terlalu tinggi langsung ke majelis. Kita mengeluarkan semua itu keluar dari majelis sehingga berada di dalam ranah kepemimpinan kaum awam. Terjadi perekrutan, semua orang bersedia untuk melayani, kita berusaha untuk membina dan terjadilah regenerasi Bapak Ibu. Somehow style yang terjadi di dalam, budaya yang dihasilkan, terjadi perubahan DNA. Kita sangat bersyukur setidaknya dengan semua latar belakang itu kita dapat melihat bahwa pemuritan semakin mendarat. Jadi jangan harap gereja pemuritan itu memiliki acara tertentu yang membuat kita fun gitu ya. Having fun day, Bapak Ibu tidak akan menemukan di gereja ini. Karena gereja ini bukan tempat keramaian. Bapak Ibu dapat bergabung dengan nanti di Jalan Karet kalau ada acara boleh, Mall Pekanbaru boleh. Karena memang fungsi mereka membuat acara. Tapi gereja bukan membuat acara. Gereja memiliki peran untuk memuridkan. Berikutnya, jiwa baru yang percaya dimuridkan. Target misi diperjelas. Sehingga apa yang merupakan peran misi kita. Bagaimana kemudian Bapak Ibu belakangan mendengarkan tentang panggilan kita untuk melanjutkan visi kita berikutnya untuk church planting, penanaman gereja Bapak Ibu, itu menjadi kerinduan kita bersama-sama. Pertanyaan bagi kita semua, apakah kita ada di dalam bagian itu? Atau kita hanya tamu di gereja Kalam Kudus? Hari ini saya ingin sampaikan kepada setiap kita di tempat ini, baik Anda orang tua, atau anak muda, baik Anda terganggu kesehatannya ataupun tidak, baik Anda merasa punya kemampuan ataupun tidak, Allah rindu untuk memakai Anda di dalam proses pemuritan ini. Tanpa terasa 10 tahun sudah berlalu, kita mendengungkan tentang Kalam Kudus Pekanbaru menjadi gereja yang memuridkan. Pertanyaannya, jika Anda ada dari 2014 sampai masa kini, apakah Anda di dalam bagian pemuritan itu? Atau kita hanya pengunjung gereja? Saya dan tentunya Bapa kita di surga tidak menginginkan Anda dan saya untuk menjadi pengunjung. Kita murid. Anda dan saya adalah murid. Sampaikan ke teman-teman di kiri kanannya, kamu itu murid, woi, murid. Botol ini kalau kemudian diproduksi dan diisi dengan air mineral, mungkin dijual 2.500 sampai 3.000. Kalau kemudian botol ini diisi dengan jus, harga jualnya pun berubah. Bisa dijual dari 10.000 sampai 20.000. Harga jual botol ini tentu akan berubah. Jikalau kemudian kita isi dengan madu yang berkualitas tinggi, mungkin kita bisa jual dari 100.000 sampai 200.000. Tapi kemudian kita isi dengan air comberan, di saat yang sama dia menjadi sampah. Bapak Ibu, kehidupan kita ketika kita percaya Tuhan adalah seperti ini. Bagaimana kita dimuridkan, diisi oleh Allah melalui gereja dan keluarga di dalam Allah. Keputusannya di tangan Anda. Bagaimana botol kosong itu menjadi berharga atau tidak berharga, keputusan bukan di Allah. Karena Allah sudah menentukan Anda dan saya menjadi seorang murid. Tapi murid seperti apa? Bergantung kepada Anda. Hari ini saya tidak tahu apa yang menjadi keputusan Anda. Harganya 3.000 atau 3 juta atau tidak berharga di dalam kehidupan kita sebagai murid Kristus. Decision is yours. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berdoa dan bersyukur untuk kesempatan ini. Di mana saat ini kami telah mendengarkan bagaimana dan apa yang menjadi visi dari gereja ini. Dan bagaimana kami seharusnya mengambil bagian di dalam pimpinan Tuhan ketika kami ditanamkan di gereja ini. Oleh karena itu Tuhan, dari sesi yang pertama ini sampai sesi selanjutnya, berbicaralah. Jangan membiarkan setiap bagian firman Tuhan berlalu dari setiap kami. Berbicaralah bagi kami. Kami tidak ingin menjadi pengunjung di gereja ini. Kami ingin mengambil bagian di dalam proses dimuridkan dan memuridkan. Oleh karena itu tolong kami, setiap murid yang tidak sempurna ini, untuk berjalan di dalam panggilan Tuhan.
Sehingga kami dapat berkata, Tuhan, kami telah memenuhi amanat agung-Mu. Karena kami telah menjadikan seseorang menjadi murid. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.